semuanya, kembali lagi di podcast kita dari kelompok 1 dari kelas IF 3B. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma Brains and Bone. Dan tentunya di sini saya Wikulin Hung sebagai host akan memandu podcast kali ini. Di samping saya ada narasumber yang sangat mengesankan tentunya. Ada Bang Rifki Aditya Nugraha. Sehat? Alhamdulillah, halo Wiku. Oke, gimana nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan ini lagi ngerjain tugas buat ini. Tugas. Lagi banyak tugas ya Iya. kuliah. Oke, Bang Rifki, kita akan membahas mengenai algoritma Brains and Bone, betul? Betul sekali. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, pengen tahu dulu nih. Banyak orang dengar kata algoritma itu langsung ngebayangin sesuatu yang rumit, penuh angka, dan cuma buat programmer. Padahal sebenarnya algoritma itu ada di sekitar kita kan? Benar banget. Algoritma itu pada dasarnya cuma langkah-langkah sistematis buat menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya, kamu mau bikin kopi, dari nyalain air, nunggu mendidih, nambahin gula sampai nyeduh kopi, itu sebenarnya juga algoritma, cuma versi yang lebih dapur gitu. Nah, di dunia komputer juga algoritma berperan penting karena komputer perlu langkah-langkah yang jelas buat nyari sebuah solusi. Masalahnya banyak persoalan yang punya jutaan kemungkinan solusi gitu. Kayak nyari rute tercepat, nyusun jadwal, atau memilih kombinasi terbaik. Kalau dicoba satu persatu bisa makan waktu lama banget. Dan disitulah Brains and Bone muncul. Yap, benar. Brains and Bone ini cara komputer biar nggak buang-buang waktu. Dia nyari solusi yang paling optimal tapi tetap efisien. Oke, baik. Nah, sekarang coba jelasin secara sederhana aja bagaimana algoritma Brains and Bone itu bekerja. Oke, jadi intinya begini. Brains berarti membagi masalah besar jadi beberapa sebuah cabang kecil. Misalnya kamu punya 10 pilihan nih. Kamu bagi jadi beberapa kelompok biar lebih gampang dianalisa satu persatu. Nah, ada juga bone, berarti ngasih batas atau perkiraan terbaik yang bisa dicapai dari cabang itu. Kalau batasnya sudah jelas-jelas lebih buruk dari solusi terbaik yang udah ditemukan, ya udah cabang itu dibuang saja atau dipotong. Dengan begitu komputer nggak perlu ngecek semua kemungkinan. Oke, jadi kayak nyari rute jalan tercepat. Nah, itu contoh sempurna. Kamu nggak perlu nyoba jalan itu karena udah tahu hasilnya pasti lebih lama. Makanya Brains and Bone sering dibilang algoritma yang cerdas dalam memilih sebuah jalur gitu. Berarti algoritma ini keren juga ya. Jadi kayak gabungan antara logika dan juga efisiensi. Nah, betul. Makanya algoritma sering dipakai buat mencari sebuah masalah yang optimisasi gitu. Misalnya dalam logistik, perencanaan produksi, atau bahkan perhitungan sebuah ekonomi. Oke, biar makin kebayang nih sama teman-teman yang nonton, boleh kasih contoh gak gimana sih algoritma ini bekerja? Bisa banget. Misalnya kita punya kasus klasik namanya traveling salesman problem, atau dalam bahasa gampangnya masalah tukang jualan keliling gitu. Ya. Bayangin kamu harus mengunjungi beberapa kota dan balik lagi ke kota asal. Tantangannya cari rute paling pendek supaya hemat dalam waktu dan bensin. Oke. Kalau kamu nyoba semua kemungkinan urutan kota, jumlahnya bisa jutaan kombinasi. Nah, Brains and Bone bantu kamu dengan cara menebak bagian mana yang pasti nggak efisien, lalu langsung disingkirkan gitu. Jadi prosesnya jadi lebih cepat gitu. Oh gitu, jadi kayak punya insting buat tahu jalan mana yang nggak usah dicoba gitu ya? Iya, semacam intuisi algoritma gitu. Ya. Contoh lain adalah masalah knapsack ya. Kalau nggak kamu punya sebuah tas dengan kapasitas terbatas dan beberapa barang dengan nilai serta berat berbeda. Kamu harus memilih barang mana saja yang masuk ke tas yang biar nilainya maksimal gitu atau yang paling worth it lah istilahnya. Dengan Brains and Bone, komputer bisa ngebandingin semua kemungkinan secara cerdas tanpa harus benar-benar nyoba semuanya gitu. Oke, tapi setelah mendengar penjelasan dari Bang Rifki, ini sepertinya algoritma ini gak sesederhana itu ya. Pasti ada tantangan di dalamnya. Betul banget. Dalam algoritma ini tantangan terbesarnya adalah menemukan sebuah batas atau bound yang pas, karena batasnya terlalu longgar
komputer tetap harus nyoba banyak kemungkinan. Tapi kalau terlalu ketat bisa-bisa solusi terbaik malah kelewat gitu. Selain itu, semakin besar masalahnya, semakin banyak juga cabang yang harus disimpan di dalam sebuah memori. Jadi programmer harus benar-benar pintar mengatur strategi pencarian biar nggak boros waktu dan memori. Oke, jadi ibarat main game lah ya. Jadi kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan stop, biar nggak kalah gitu ya. Nah, ya benar gitu. Dan biasanya para pengembang mengkombinasikan brains and bone dengan algoritma lain atau pakai heuristik tambahan supaya hasilnya lebih cepat. Oke, nah buat teman-teman nih biar yang pengen belajar algoritma Brains and Bone ini harus mulai dari mana nih? Nah, kalau dari tips dari saya itu, pertama kalian coba pahami cara kerja sebuah algoritma sederhana, kayak broad force dan greedy algoritma misalnya. Karena Brains and Bone itu sebenarnya pengembang dari dua pendekatan itu. Pertama dari broad force dia tetap expose semua kemungkinan, tapi dari greedy dia belajar buat memilih jalur yang lebih menjanjikan duluan. Coba implementasi kecil dulu, misalnya knapsack problem yang kayak tas gitu, contoh tas Ya. itu dengan 45 item menggunakan sebuah program gitu. Ya. Kalau udah paham logikanya nanti gampang buat ngembanginnya ke kasus yang lebih besar. Oke, was seru banget ya teman-teman pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwasanya algoritma Brains and Bone itu algoritma yang dipakai untuk nyari solusi optimal dengan cara yang efisien. Lalu dia bekerja dengan memecah masalah dan membuang cabang yang gak menjanjikan. Dan meskipun kelihatannya rumit, logikanya sebenarnya sederhana. Jangan buang waktu di jalan buntu. Nah, benar banget. Intinya, algoritma ini ngajarin kita juga membuat mikir sebuah strategi, bukan cuma sebuah kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Oke, setuju banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga terima kasih kepada narasumber kita, Bang Rifki, udah sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini. Ya, Dan buat teman-teman yang udah dengerin, jangan lupa follow podcast ini dan supaya gak ketinggalan nih episode-episode yang lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan ingat, hidup maupun algoritma yang penting bukan cuma nyari jawaban, tapi nyari cara terbaik untuk nemuin jawaban itu. Oke, terima kasih Bang terima Rifki. kasih.